Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kehadirannya untuk para partisipan yang sudah ada dan mungkin yang lainnya nanti nyusul. Sebelumnya saya akan menyampaikan Anda bisa menyalurkan zakat sodako infak dan donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1188888 atau 8-nya 5 kali 287 atas nama Baitul Mal YPM At-Tauhid. Bukti transfer bisa dikirim ke nomor WA 087719094757. Terima kasih. Malam hari ini kita akan mendapatkan kajian dengan tema bagaimana kedudukan istri di dalam Islam. Jadi kita yang sudah menjadi istri supaya kita juga tahu peranannya, dan bagi rekan-rekan yang mungkin masih belum menjadi istri bisa justru perlu belajar dulu sebelum menjadi istri supaya nanti kalau menjadi istri bisa memainkan peranannya dengan tepat. Kira-kira begitu ya para wanita, supaya kita juga tidak menyalahi apa yang menjadi fungsi istri. Dan malam hari ini kajian akan dibawakan oleh Pak Kiai Rofi'i. Waktu dan tempat saya silakan Pak Kiai, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'matil Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Astagfirullahaladzim. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ya, ini kalau memang judulnya itu apa kedudukan seorang wanita di dalam Islam itu. Sebenarnya pertanyaannya sama, apa kedudukan seorang lelaki atau suami di dalam Islam itu. Jadi kedudukan seorang istri dengan suami itu sama, tidak ada bedanya dalam hukum. Yang berbeda itu adalah, peran sosialistik, gitu. Jadi kalau suami itu adalah qawwamun 'alan nisa, gitu, pemimpin. Jadi tapi di dalam hukum kesetaraan hukum sama. Gitu. Satu misal, apa perbedaan saya dengan Bunda? Gitu. Ya perbedaannya nggak ada. Apa kedudukan Bunda di hadapan organisasi di dalam jemaah YPM At-Tauhid ini? Kedudukannya saja yang beda. Bunda sebagai amir, sebagai amiroh ya, sebagai pimpinan pusat. Jadi kalau suami itu sebagai pimpinan rumah tangga, bukan berarti suami itu lebih mulia dari istri, tidak. Gitu. Nah ini yang disalahpahami sehingga seorang suami bisa mentang-mentang. Tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah tugas, peran masing-masing. Itu saja. Jadi Bunda dengan saya, siapa yang lebih tinggi posisinya antara saya dan Bunda? Ya sama saja. Yang membedakan itu, yang kalau ditanya lebih tinggi, yang bertakwa itu adalah yang lebih tinggi. Gitu. Mungkin dalam posisi, karena saya ada di pembina, mungkin dalam posisi organisasi, saya lebih tinggi. Tetapi dalam hal derajat, siapa yang lebih bertakwa?
itu adalah dia adalah yang paling tinggi, yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu siapa yang paling tinggi derajatnya, dialah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jadi semua manusia itu sama. Begitu. Ini umum dulu ya. Jadi umum. Jadi umum. Perbedaannya seorang istri dengan anak-anak di dalam rumah tangga dengan suaminya itu karena suami itu adalah pemimpin. Apa namanya, qawwamun 'alan nisa, yang memimpin, yang apa namanya, yang mengatur lah, yang menafkahi macam-macam. Di sana yang menahkodai rumah tangga itu suami, itu saja. Tetapi kalau siapa yang paling baik, siapa yang paling mulia, kalau istri paling takwa, paling bagus menampilkan peran tugasnya sebagai seorang istri, kepada suami taat, maka dia yang paling baik. Demikian juga kalau suami itu paling baik di dalam peran sebagai apa namanya, sebagai, oh kok enggak dibuka ini ya, maaf saya buka ya ini, perannya sebagai apa namanya, perannya sebagai suami itu sayang istri, kemudian sayang anak-anak, dia itu bertanggung jawab, tidak emosional, tidak reaksional. Apa namanya, kita tahu Allah berfirman bahwa perempuan itu, istri itu adalah selimut bagi suaminya dan suami itu selimut bagi istrinya. Gitu. Nah di sini ini kedudukan istri berperan apa namanya, imbang gitu. Cuman perannya saja yang berbeda gitu. Jika suami menampilkan peran yang baik di dalam keluarga itu, ya tentunya suaminya paling baik. Demikian juga jika seorang istri punya peran yang paling baik kepada suami, berarti istri itu yang paling baik. Jadi di dalam kedudukan hukum antara suami dan istri itu sama. Posisi dalam peran itu adalah masing-masing bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana peran itu baik, maka tetap fastabiqul khairat, berkompetisilah kalian di dalam kebaikan. Jadi di depan suami kita harus sebagai seorang istri kita harus baik melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang istri. Satu misal begini. Di dalam sosialistik Allah itu yang pertama. Yang kedua orang tua. Orang tua itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi seorang suami yang baik gitu loh. Mertua, orang tua istri itu adalah orang tuanya. Tidak bisa satu misal karena dia orang tua istri, kemudian dia itu istrinya diambil sepenuhnya. Gitu. Suami itu hanya kedudukannya, posisinya suami itu hanya apa namanya, hanya peralihan kepemimpinan dan nafkah, tetapi ta'zim, penghormatan kepada orang tua itu tidak bisa dikalahkan siapapun. Ta'zim ya, tidak bisa dikalahkan siapapun. Jadi suami yang baik tidak boleh melarang istrinya berkunjung kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya sakit. Mengapa? Orang tua istri itu adalah orang tuanya sendiri. Orang tua istri itu adalah orang tua sendiri. Tidak boleh kita merampas anak daripada orang tuanya. Kalau ini misalnya ya ada yang menyatakan, hadis yang menyatakan bahwa wanita itu adalah milik suami. Tetapi kalau laki-laki milik ibunya gitu. Nah ini gimana? Terus kalau seorang wanita punya anak 4, kemudian perempuan semua, kan hilang gitu. Tidak, saat orang laki-laki itu menikah dengan istri, dengan seorang wanita, maka orang tua wanita itu adalah orang tuanya. Bahkan orang tua, mertua itu tidak bisa putus gitu. Mantan mertua enggak ada mantan mertua itu. Kita tidak boleh menikahi mantan mertua itu. Jadi orang mantan mertua itu tetap gitu. Kita bisa jabat tangan, sekalipun satu misal bercerai. Kalau mantan istri ada, mantan mertua itu, mertua itu tetap menjadi orang tua kita. Gitu.
Itu disebutkan di dalam Al-Quran, apa namanya, bahwa kedudukan orang tua itu disebut di dalam apa namanya, di dalam Al-Quran surat 17. Surat 17 itu surat apa ya? Surat Al-Isra ayat 23. Di sana disebutkan bahwa hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Wabil walidain ihsanan. Biasanya Allah begini, Allah itu berfirmannya begini, kalau sholat itu digandeng sama zakat. Kalau sholat itu digandeng dengan sholat. Itu mesti kebanyakan begitu. Allah perintahkan kerjakan sholat dan tunaikan zakat begitu. Kalau orang tua digandeng Allah. Buka di surat 17 ayat 23, coba dibuka. Ditampilkan di sini kalau bisa. Bisa ya? Halo, Surat moderator. apa ya? Surat Al-Isra ayat 17. Masya Allah. Surat 17 ayat 23 atau 22 ya. Jadi saya langsung ngobrol ya. Jadi kedudukan seorang wanita itu apa namanya? Kedudukan seorang wanita itu sangat mulia, justru lebih terkesan lebih mulia dari orang laki-laki. Orang laki-laki itu kayak saya seharusnya iri. Coba sampai begini ya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Kepada siapa saya harus berbakti? Kemudian Rasulullah itu berkata kepada ibumu. Kemudian ada disauti lagi sama sahabat. Kepada siapa saya berbakti Rasulullah? Kepada ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, maksudnya yang nomor 2 itu kepada siapa? Kepada siapa saya harus berbakti Rasulullah? Berbuat baik kepada ibumu. Tanya lagi, kepada siapa ya Rasulullah? Baru kepada ayahmu. Begitu tinggi seorang apa namanya, seorang ibu, seorang wanita di hadapan anak-anaknya. Nah, kalau seorang ibu punya anak 2 perempuan semua, kemudian dia hanya berbakti sama suaminya, kan hilang. Kebaktian, maksudnya bakti, ta'zim kepada orang tua tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Kalau wanita itu apa namanya bersuami, maka suami itu harus menggantikan istrinya, ta'zim. Jadi anak-anak saya, kan saya punya anak perempuan juga. Saya bilang kalian itu juga sekarang menjadi anak saya. Dan saya adalah nomor 1. Dan kalian suaminya anak 1, saya bilang dia harus ta'zim sama saya. Gitu. Sama ibunya. Nah, kamu sekarang masa suaminya anak saya, kamu sekarang punya apa namanya, punya orang tua lagi tambahan. Orang tuanya saya dan orang tua kandung. Ya bisa, siap begitu. Kamu itu hanya memimpin anak saya, rumah tangga anak saya, bertanggung jawab kepada akhirat dan dunia anak saya. Tetapi takzim, penghormatan tetap. Gitu. Itu begitu. Jadi memang ada hadis-hadis yang kadang-kadang sampai membuat perih gitu. Ada seorang perempuan yang apa namanya, yang dia itu apa namanya, yang dia itu ibunya sakit. Kemudian perempuan itu disusul gitu sama tetangganya sahabat Rasul. Disusul gitu. Kemudian perempuan tuh bilang, mohon maaf ya, saya belum dapat izin sama suami saya karena suami saya sekarang lagi berjihad. Gitu. Kemudian diberitakan kepada ibunya itu bahwa dia tidak berhasil menyusul anaknya, padahal nggak jauh. Kemudian ibu itu sekarat, mau mati juga, nazar, disusul anak perempuannya. Nak, ini ibumu mau meninggal, nazar. Barangkali kamu ingin sempat ketemu dia, masih hidup, dia kangen, kepingin ketemu. Anak itu jawabannya sama, seorang, saya belum dapat izin dari suami. Begitu. Kemudian setelah itu dia gagal lagi, meninggal perempuan itu.
Disusul lagi, barangkali kamu ingin melihat wajah ibumu terakhir ini saja. Gitu. Dia tidak mau keluar. Gitu. Saking pengkunya, saking anunya tidak tahu. Setelah dikabarkan Rasulullah memuji wanita itu ibu itu akan mendapatkan balasan maghfirah dari Allah karena mempunyai anak yang soleha. Begitugahlah gambaran soleha. Nah, setelah saat selidiki hadis itu bukan sahih amat, malah ada yang menyatakan itu doif jiddan, gitu. Doif betul gitu. Di Al-Quran tidak begitu. Gitu. Nah, inilah di Al-Quran itu bahwa manusia itu adalah kucingnya bagus, alhamdulillah, gemuk. Di Al-Quran itu setiap manusia itu sama gitu. Yang membedakan itu kulit merah, kulit putih, kemudian kulit hitam gitu. Manusia itu tidak diukur oleh warna kulit, tidak diukur oleh jenis kelamin. Kalau satu misal bunda ketua pimpinan pusat ini, saya lebih mulia gitu. Karena saya Karena saya kiai. Kedua kalinya saya pembina pusat. Ini sombong sudah saya. Kemudian apa sih? Jadi saya tetap mulia. Bukan itu gitu. Itu namanya rasis gitu. Orang yang memuliakan diri karena keturunannya, karena rasnya, itu rasis. Di Al-Quran itu tidak bisa ditampilkan ayatnya ya. Ayat-ayat yang saya tulis tidak bisa ditampilkan. Bisa Yai di share screen, mau di share screen? Sehingga saya bisa baca di sini tidak bisa ya. Jadi ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa itu hanya perbedaannya posisi kepemimpinannya, kedudukannya, bukan secara agamanya. Jadi begitu. Jadi wanita-wanita yang posisinya terjajah, kan ada ada misoginisme gitu, ajaran kebencian terhadap wanita gitu. Kemudian apa tadi Yai? Al-Isra. Al-Isra Yai. Ayat 22, ayat 23 lah. Nah, itu betul. Oke. Ini Yai. Teks Arabnya, saya kepingin teks Arabnya. Ini. Ini sudah. Wa qadha, Allah telah menetapkan. Wa qadha rabbuka, Allah ya, Tuhanmu rabbuka, ini kanya ini kepada Muhammad ya. Muhammad, Allah telah kalau untuk Rasulullah ya untuk kita. Allah telah menetapkan. Tuhanmu telah menetapkan Allah ta'budu illa iyah. Hendaklah kalian hanya menyembah kepadanya. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Ini ajaran-ajaran yang Al-Quran ini adalah pedoman pertama di dalam pedoman umat Islam. Jadi jika Al-Quran sudah mengajarkan dan apalagi di hadis bersinergi, maka ini sudah menjadi mutlak. Imma yablughunna indal kibar ahduma. Apabila mereka itu, maksudnya orang tua itu salah satu dari keduanya, itu sudah berumur lanjut ya, atau keduanya sudah berlanjut ya. Fala taqul lahuma, maka kamu jangan menyatakan kepadanya, jangan kamu katakan kepada salah satu keduanya, atau salah satu di antaranya, uffin, keperkataan
Jadi kepada orang tua kadang-kadang ya apa namanya, satu misal kadang-kadang orang tua itu kalau tamunya anak, ini tak anak ya datang tamu. Satu misal siapa di sini ada tamu, saya berkunjung ke rumah salah satu dari kalian bersama istri saya. Tentunya saya kemana-mana bawa istri ya. Saya berkunjung ke rumah sampean, ke rumah Ari ya. Satu misal ke rumah Ari lah. Kadang-kadang yang muncul itu orang tuanya, orang tua yang menemui itu orang tua. Orang tua itu serba ingin tahu siapakah teman itu. Nah, anak itu enggak suka kadang-kadang. Wong bapak ibu itu kok melok-melok iki wong tamuku, itu enggak boleh. Enggak boleh begitu. Jika ada orang tua yang ikut menemui tamu kita, bilang, jenengan kepingin sampean mau ikut nemu ya Bu, ya Maya. Iya Kak, monggo-monggo kita bareng gitu. Kalau ada orang tuanya lewat dikenalkan gitu. Tunjukkan bahwa kalian itu baik. Ini mah teman saya, kenalkan. Nah, kemudian kenalkan sama saya. Ini Pak Yai mama saya gitu. Nggak usah sampean malu. Karena punya orang tua yang sudah agak budek, agak jalannya tertatih-tatih, itu pun kadang-kadang ngadal. Ngadal itu apa ya? Kadang-kadang kepingin sok tahu. Nggak masalah. Justru apabila ada kelemahan orang tua, satu misal orang tua itu marah-marah di hadapan saya, gitu. Nggak usah malu. Tunjuk bahwa apa namanya, bahwa sampean tuh baik. Ma, iya nanti mama nanti minta apa sih Ma gitu. Satu misal dia ada tamu, satu waktu dia marah sama kalian, saya ini belum makan, layani saja, minta izin sama saya, minta izin sama tamunya itu bernama siapa, bernama si A, maaf ya A, ini mama saya lagi minta makan, padahal udah tadi tak kasih makan, ya enggak, dilayani, ya Ma tak ambilkan ya Ma, dilayani dulu, gitu. Itu Islam gitu loh. Bukan malah sampean marahin mama, ada tamu, mama saya sampean nggak ngerti gitu. Masa sampean ganggu saya gitu. Tamu yang datang terhormat ini gitu. Justru salah sampean gitu. Nah, suaminya juga begitu. Jika ada orang tuanya, ada mertua dan orang tua. Satu misal seorang istri kedatangan sama mertua, ya layani mertua itu sebagaimana orang tuanya. Jadi mertua itu adalah orang tua suami itu. Gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Mbak Leni. Ya, Pak Halo, Yai. Mbak. Saya sekarang tanya sama Mbak Leni. Ini posisi seorang tua, posisi seorang ibu. Sekarang begini, Mbak Leni ini adalah seorang wanita yang berpendidikan S2, cerdas, nilainya bagus. Kemudian saya punya ini anekdot ya, hanya cerita, hanya ngarang ya. Saya senang kepada Mbak Leni karena Mbak Leni itu cerdas dan perusahaan saya membutuhkan seorang karyawan yang seperti Mbak Leni, cocok. Kemudian Mbak Leni saya panggil di sebuah perusahaan saya yang besar. Saudari Leni, setelah saya lihat status pendidikan sampean bagus, sampean begitu. Sekarang maukah sampean bekerja di perusahaan saya? Oh ya mau. Sampean minta gaji berapa? Sekarang Mbak Leni minta gaji berapa, Mbak Leni? Misal karena Mbak Leni mengertilah. Satu misal karena saya cerdas dan mampu, saya diperebutkan oleh perusahaan, maka saya minimal minta gaji 25 juta lah untuk pertama kan. Gitu. Untuk pertama untuk pertama kerja 1 bulan ini sampai 3 bulan, maka 25 juta. Kira-kira Mbak Leni senang apa enggak gaji sekian itu? Oh ya senang ya. Sudah ya.
Sudah oke lah. Gitu. Mbak Leni ini aja. Tapi ada seorang Mbak Leni yang bekerja 24 jam tanpa digaji. Itu ada. Mbak Leni tahu siapa orang itu. Nah, 24 jam. Saat Mbak Leni dulu nangis, seorang ibunya itu letakkan piringnya itu saat nakal dia taruh. Dia diamkan dulu nak, diam dulu nak ya, digendong, disusui. Saat Mbak Leni itu dulu epuh itu buang kotoran besar ya. Dia taruh makanan itu, dia bersihkan dulu anaknya. Itu tanpa dibayar. Kemudian karena hanya dia masuk Islam, kemudian Mbak Leni itu tidak menghormati dia. Tidak. Selama orang tua tidak menyuruh syirik, maka kita harus hormat. Kemu'alafan kita itu jangan dijadikan hambatan, kemudian kita tidak berbakti. Justru kita masuk Islam, kita mengenal hidayah, kita mengenal ajaran Islam, justru harus semakin baik kepada kedua orang tua kita. Bilang kepada orang tua kita, "Ma, baru kali ini saya mendapatkan bahwa seorang mama, seorang ibu, seorang orang tua itu hampir setara kedudukannya dengan Allah. Cuman perbedaannya, Ma, orang tua itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi saya tidak menyembah kepada mama. Tapi saya harus bakti. Itu Allah sendiri yang memerintahkan kepada saya. Jadi Mama, tolong jangan membenci saya. Biar saya apa-apa yang diperintah Allah terhadap saya itu bisa bisa mengamalkan, Ma." Jadi walaupun Mbak Leni orang tuanya masih ada. Kebetulan sudah meninggalnya. Nah, ini kebetulan. Jadi umpama tidak meninggal. Meninggal, siapa yang tidak meninggal? Ini kesempatan kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nah, Pana, mamanya iya. udah usia 80. Nah, itu. Jadi usia, kita seorang, itulah, begitu tingginya seorang wanita dibandingkan laki-laki. Coba, dibandingkan laki-laki. Jadi ajaran misoginisme, feodalisme, dan patriarkisme itu adalah ajaran-ajaran di mana ajaran itu sebelum Islam itu ada. Ajaran misoginisme itu ada sebelum Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang mengajarkan misoginisme, mengatasnamakan Islam, itu tidak ada. Semacam perbudakan ya. Perbudakan itu bukan ajaran Islam. Sebelum Al-Quran hadir, sebelum Al-Quran itu ada, perbudakan itu ada. Budak itu juga bagian daripada perekonomian zaman dulu. Jadi punya budak berarti punya aset begitu. Jadi diatur. Satu misal orang itu melakukan kesalahan di Islam itu, maka tebusannya harus dengan budak, memerdekakan budak. Demikian juga masalah penghinaan kepada perempuan itu dulu tuh kalau ada orang melahirkan anak perempuan itu kadang-kadang dibuang, dikubur hidup-hidup, dibuang. Wah, tatakno dia awakmu meteng nglairno perempuan, dia kecewa, bersungut-sungut. Tetapi setelah kehadiran Islam itu, wanita itu diangkat derajatnya. Di dalam Islam itu boleh. Karena kadang-kadang seorang perempuan itu reaksioner ya, kadang-kadang mikirnya tidak panjang gitu. Itu sampean tahu di Al-Quran itu memang ada di surat di surat An-Nisa, coba di surat An-Nisa ayat 34. Sudah nak ke bawah. Fasolihatu terus, fasolihatu wanita itu terus, walati takhafu nuzuzahum, sudah. Ini apabila ada seorang wanita yang nuzus itu bisa membangkang pada suami, tapi nuzus itu hampir-hampir mau hianat ya. Ini wah juruhunna ini. Maka pisahkanlah tempat tidur. Sampean hukum saja dia kalau memang perempuan itu, satu misal perempuan itu memasukkan seorang laki-laki mau itu.
itu dikhawatirkan mau masukkan laki-laki, sampean curiga, maka itu sampean pisah saja, pisah tempat tidurnya. Gitu. Kemudian, tapi setelah pisah tidur, setelah dinasehati pisah tidur itu ndak bisa, terus naik ke bawah lagi, ini fi ini kemudian yang terakhir ini sudah dinasehati tidak bisa, dihukum apa namanya, pisah tidur, karena begini, bagi seorang wanita pisah tidur itu adalah sebuah siksaan. Kesendirian itu terkadang sebuah siksaan. Biasanya dia dekat suami, kemudian suaminya itu marah, ngambul, wis nggak tidur bersama hari ini, malam ini, itu sebuah kesiksaan gitu. Karena jangankan itu, kalau ada kecoa, itu wanita, kalau istri saya ada kecoa jerat-jerit, dia takut gitu. Jadi saya harus jaga kecoanya, kalau ada cecak dia takut, macam-macam lah gitu. Bukan hanya itu saja, dia butuh kita. Tapi kalau setelah dia itu kita hukum begitu, tidak sadar-sadar juga, fatribuhunna, maka boleh kita pukul. Istri kita itu boleh kita pukul. Nah, fatribuhunna ini sampean tahu, dipukul itu pakai apa? Tidak boleh melukai, tidak boleh ada bekas, gitu. Coba sampean baca tafsirnya dan hadisnya dalam tafsir fatribuh. Jadi ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi artinya ini sama orang sebelah. Ini dijadikan momo ayat ini boleh memukul wanita, gitu. Seolah-olah wanita itu menjadi siksaan. Gitu. Fatribuh ini boleh memukul itu, tafsirannya, hadisnya Rasulullah itu adalah dipukul dengan kain pantatnya. Dengan kain itu, hanya menunjukkan kemarahan saja. Gitu. Kita mukul ya, dengan satu misal kita mengambil jilbab, kain jilbab, memukul kepala, itu tidak boleh. Apalagi nampar. Dengan alat, dengan hal yang lembut, dengan sorban yang tipis, kalau kepala itu tidak boleh. Gitu. Tidak boleh membekas, tidak boleh lebam biru. Itu tidak boleh. Jadi aturannya harus memukul wanita itu, kalau memang maksud kita memukul, itu harus pakai alat. Gitu. Tidak boleh pakai tangan. Dalam aturan-aturan ini ada, tidak boleh pakai tangan. Alatnya itu apa? Itu sorban yang tipis itu, dipukulkan pada paha dan boleh. Nah, disinilah. Kemudian fa'in atau nakum, apabila mereka sudah sadar bahwa sudah menunjukkan sampean sudah marah, itu sudah taat kembali, gitu loh, kepada suami, fala tabahu alaihinna sabila, maka kita tidak boleh mencari jalan untuk ngukit-ngukit lagi. Satu misal dia ada istri saya pernah berjalan dengan seseorang laki-laki, kemudian dia sadar kesalahannya itu, kemudian dia nawakmu ngene, itu sebenarnya tidak boleh, gitu. Kalau taat, gitu. Karena kadang-kadang demikian, anakku yang dihormati Allah, kesalahan itu diperlukan apabila kesalahan itu menuju hijrah. Jadi yang dimaksudkan ini begini, kita tidak masalah kan, gitu. Kita bekas bandit, bekas apa dulu pernah kita salah, gitu. Selama kesalahan itu ditaubati. Gitu. Yang jadi masalah itu, kesalahan itu tidak ditaubati. Gitu. Yang jadi masalah itu apabila ada seorang kiai, gitu. Itu mantan kiai, mantan ustadz. Oh dulu masih hijrah di YPM, Anissa YPM baik. Sekarang jadi tidak baik. Itu yang tidak boleh.
apapun kita, apapun siapa sampean dulu, enggak masalah. Asalkan sekarang mau hijrah enggak, memperbaiki diri enggak. Gitu. Jadi sementara ini dulu, tapi perlu diingat ya, kehormatan laki-laki, tinggi dan rendahnya laki-laki itu, baik dan buruknya laki-laki itu, tinggi agama dan tidaknya seseorang laki-laki itu dilihat seberapa jauh dia dapat menghargai seorang wanita. Kalau dia meremehkan wanita, sekalipun dia ustadz, berarti dia rendah agamanya. Kalau ada seorang laki-laki muslim yang baik, kemudian dia menghargai wanita, istrinya dihargai, anak wanitanya dihargai, disayangi, ibunya terutama dia sangat dekat dengan ibunya, maka berarti laki-laki itu adalah tinggi agamanya. Sekalipun dia tidak pernah ceramah. Tapi kalau seorang laki-laki yang seperti saya, suka ceramah kemana-mana, satu misalnya, saya sebagai pembina, pada kenyataannya, saya tidak baik kepada istri saya, tidak baik kepada anak perempuan saya, tidak baik kepada ibu saya, atau kurang baik. Maka sebenarnya saya itu bodoh dalam agama. Cuman pinter ngomong kok. Gitu loh. Hanya pandai bicara saja, pandai bersilat lidah, gitu. Bukan pada pembicara dan teori. Sejauh mana kita mempraktikkan Islam, dia adalah yang terbaik. Demikian, sebelum saya tutup, monggo pertanyaan, ingat ya, pertanyaan ini bersifat konsultasi. Nanti bisa, yang jawaban saya belum tentu benar. Maka nanti bisa dibenarkan oleh Bu Leni. Oh, mungkin itu salah, Yai, begitu. Jadi kita konsultasi, kita diskusi. Saya bukan berarti saya menjawab, tidak. Jika saya nanti bisa menjawab dan cocok jawaban dengan sampean, itu hanya kebetulan, gitu. Monggo, ada yang perlu dibahas. Assalamualaikum, Yai. Saya mau nanya, Waalaikumsalam. Kalau dalam Islam itu kan membolehkan poligami ya. Nah, kalau misalkan orang-orang umat sebelah itu kan bilang katanya Islam itu merendahkan wanita gitu loh, karena boleh poligami gitu, di mana-mana istri itu tuh nggak mau didoakan, walaupun kan katanya dalam Islam itu adalah solusi gitu ya. Tapi tetap aja kan mereka bilang ya tetap aja mana ada perempuan yang mau diduain gitu loh. Nah, menurut Yai itu bagaimana kalau misalkan suami mau poligami tapi dari pihak istrinya itu nggak mengizinkan gitu, apakah bisa gitu suami itu tetap berpoligami gitu, Yai? Terima kasih, Yai. Seharusnya poligami ini dibukakan ayatnya, tetapi sebelum dibukakan ayatnya ya saya ceritakan dulu ya. Poligami itu adalah sebuah solusi di dalam Islam itu, bukan sebuah alternatif. Jadi satu misal di Indonesia ini kematian seorang laki-laki itu lebih banyak, sehingga jumlah perempuan itu lebih banyak, mayoriti. Agar tidak terjadi ketimpangan sosial, maka solusinya adalah hendaknya para wanita itu mengizinkan istrinya suaminya untuk berpoligami. Jadi solusi, bukan pilihan. Karena alhamdulillah di Indonesia ini masih imbang. Bahkan imbang. Wanita dan pria ini di Indonesia masih imbang. Sampai lihat kependudukan jumlah penduduk wanita dan penduduk pria itu di Indonesia, apakah masih banyak wanita atau enggak? Masih imbang, masih imbang. Insya Allah masih imbang. Sampai lihat. Kemudian satu misal ya. Satu misal, seorang istri sakit tidak bisa melayani suami. Ini bisa saja itu menjadi solusi. Perlu diingat, Rasulullah itu poligami saat istri pertamanya itu sudah wafat.
Jadi poligami ini di dalam Islam sebuah solusi. Jadi kalau saya bertanya kepada orang Kristen, oke lah poligami itu bagimu, bagi orang Kristen tidak boleh secara mutlak. Oke lah, saya nurut orang Kristen lah, gitu. Bahwa laki-laki itu tidak boleh poligami secara mutlak, secara absolut bahwa seorang laki-laki itu adalah tidak boleh poligami. Pertanyaan saya, apa solusi Yesusmu saat wanita lebih banyak, seperti di Inggris ya, wanita itu lebih banyak. Saat wanita lebih banyak, sedangkan laki-laki itu lebih sedikit. Seperti di Rusia, orang laki-laki itu banyak yang mati, meninggal, apalagi sekarang musim perang. Apa solusi Yesusmu jika seorang perempuan itu jumlahnya jauh lebih banyak, 2:3? Selain poligami, coba sampean jawab, yang mantan Kristen boleh jawab. Apa solusinya jika nanti di negara Indonesia ini kan jumlahnya, satu misal jumlahnya perempuan ini 200 juta, laki-laki 50 juta satu misal jumlahnya, sedangkan mempertahankan eksistensi keberadaan negara dari orang-orang perusuh itu kan wajib. Seperti halnya di Palestina. Terus apa solusi Yesus itu? Coba, selain poligami loh. Tidak ada. Yesus tidak bisa memberikan solusi selain, ya satu-satunya jalan poligami. Tetapi kalau sekarang ini poligami itu bukan dijadikan syariat solusi, tetapi syariat nafsu dan syariat alternatif. Mentang-mentang duitnya banyak, maka kita itu bisa membeli wanita, karena wanita itu wanita cantik ya. Wanita cantik itu sebenarnya bagi orang-orang laki-laki fasik itu ada di sakunya. Tetapi wanita soleha, wanita yang baik, tidak ada di saku laki-laki. Dia tetap memilih surga. Demikian. Sampean sekarang berpikirlah. Saya ulangi ya. Apa solusinya? Jika wanita seperti di Inggris, seperti di Rusia itu malah itu negara Kristen, mayoritas Kristen Ortodok. Itu malah begini, bagi siapa saja laki-laki yang beristri 2 lebih dari 1, maka negara itu istri yang kedua itu adalah dijamin oleh negara. Dan perempuan yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, maka akan dihukum oleh negara. Tetapi kita tidak. Allah sudah mempersiapkan hukum itu dengan baik. Cuman karena salah sangka, maka hukum solusi itu walaupun tidak ada solusi, kita tidak ada masalah dengan istri saya. Saya tidak ada masalah dengan istri saya, karena memang saya dasar nafsu bejat, nafsu kepinginan, suka sensasi gitu. Suka sensasi, maka saya ingin saja menikah lagi. Itu namanya menyalahi aturan poligami di mana poligami itu sebuah solusi. Jadi sampean berhak melarang suaminya kalau sampean tidak mau, kecuali sampean mau, itu lain lagi. Saya sih sudah bertekad bahwa saya akan mengamalkan Islam, saya tidak mau berpoligami, kecuali nanti kalau istri saya yang pertama ini wafat, boleh saja saya. Saya dulu waktu masih di pesantren, umur 17 menikah, sama istri saya membangun suka dan duka. Kemudian setelah saya begini, anak saya sudah bekerja, saya berhasil membangun kebahagiaan suka dan duka bersama istri. Kemudian saya mencari dan nafsu lain, kemudian saya beristri laki lain. Ini namanya kejem gitu. Tidak manusiawi. Islam itu, sampean tahu Islam itu agama apa? Coba Leni, sampean tahu Islam itu agama apa, Leni? Agama rahmatan lil alamin. Iya, coba kasih sayang kan. Pertama, Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Bagaimana kita akan membangun kasih sayang? Wong dengan istri saja kita menyakiti hati istri, membuat luka pada anak-anak.
tidak fokus kepada pendidikan anak. Seharusnya dulu waktu kita menderita bersama istri, kita datang kerja, Dek, datang kemudian dicium keningnya istri, kan enak membangun kasih sayang. Saya itu takut gitu. Istri saya itu kalau jalan saya gandeng. Gitu. Kenapa saya gandeng? Takut saya jatuh. Gitu. Karena orang tua, penyakitnya orang tua itu jatuh. Kalau jatuh biasanya bisa mati. Gitu. Saya takut. Kenapa saya takut? Kalau dia jatuh, tidak saya jaga. Saya kalau dia mati, saya menyesal nanti. Tapi kalau jatuh, saat saya bimbing, saya gandeng, dia jatuh. Itu saya bisa alasan kepada Allah, ya Allah, sudah saya jaga istri saya, tapi dia terjatuh bersama saya. Begitu. Tapi kalau dia jatuh saja, lihat, perhatikan kalau saya di mana-mana saya perhatikan istri, saya bawa kemana-mana. Saya itu laki-laki normal, bahkan lebih normal. Siapa sih yang tidak ingin sensasi? Tapi apakah saya harus menuruti nafsu saya? Kan tidak. Kita itu diatur oleh agama. Dipahami ya, ini nanti kalau kepingin tahu ayat-ayatnya bagaimana dipahami apa cukup ya. Jadi kalau misalkan istri pertamanya nggak mengizinkan menikah, apakah suaminya bisa tetap menikah gitu? Maksud saya. Ya, enggak lah. Oh, harus tujuan dari istri pertama ya, baru bisa menikah gitu ya? Iya, harus istri pertama itu karena begini, Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, kemudian sebagai agama fitrah. Ini saya Mbak Sivana ini juga mantan mualaf juga ya. Iya, alhamdulillah. Coba. Mantan Sehova. Iya. Mbak Sivana tahu kan, agama Islam itu agama fitrah. Iya. Agama fitrah itu agama manusia, sesuai dengan kodrat manusia, fitrahnya manusia. Gitu. Berarti agama Islam itu agama manusia. Lawannya manusia itu siapa, Mbak? Mbak Sivana. Setan. Kalau malam lawannya apa? Siang. Kalau manusia lawannya hewan. Jadi manusia Islam itu agama humanistik, agama manusia. Ada kasih sayang, ada sifat-sifat manusia itu dilestarikan di dalam Islam. Bukan agama animal, bukan agama animalistik. Jadi wanita yang hanya kayak pakai begini, pakai biasa saja, itu sebenarnya menampilkan agama animalistik, aturan animalistik. Gitu. Saya satu misal, saya begini. Mengapa Allah perintahkan wanita itu menutup aurat? Sebagaimana yang diterangkan oleh Amir bahwa laki-laki itu bisa tertarik hanya dengan visual. Dan visual ini menjadi narkoba. Mbak siapa namanya, Nak? Sama apa? Sivana. Coba dibuka di Google gitu. Seorang laki-laki yang sering melihat aurat wanita, sering melihat film-film porno itu apa namanya? Film. Iya, film porno ya, blue film. Itu akan membuat seorang laki-laki itu kelaki-lakiannya itu tidak bisa turun, bisa impoten. Jadi sebenarnya perempuan yang tidak menutup aurat itu sebenarnya meracuni laki-laki agar kualitas laki-lakinya itu menurun. Nah itu yang bahaya. Gitu. Orang yang melakukan dalam. Tapi banyak laki-laki yang menikah tanpa pengetahuan istrinya loh. Itu bagaimana itu ya? Ini kan disiarkan di umum, ya nggak boleh lah. Kalau menurut saya itu nggak boleh, karena stabilitas rumah tangga terganggu. Rasulullah itu laki-laki normal.
bukan Rasulullah itu bukan orang miskin. Konon Rasulullah itu saat melamar Khadijah yang janda, yang umur 40, sampean tahu berapa mas kawinnya Rasulullah itu? 100 ekor unta. Kalau unta itu sekarang dihargai 40 kali 100, berarti mas kawinnya Rasulullah itu 4 miliar. Rasulullah itu lebih banyak menjadi pedagang, lebih banyak menjadi konglar daripada jadi Rasul. Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi Rasul itu hanya 23 tahun saja. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Gitu. Menjadi konglomerat pengusaha itu sekitar 28 sampai 30-an tahun ini. Uangnya itu habis untuk dakwah, dibangun bersama Khadijah istrinya. Gitu. Kalau Rasulullah itu sebagai laki-laki normal ingin apa namanya, ingin wanita dan kekayaan, waduh, ditawari sama orang kafir itu. Dia ingin menikahi gadis-gadis itu bisa milih, sama orang Quraisy itu ditawari. Muhammad, pokoknya sampean itu bisa tidak menjelaskan risalahmu, tidak menyalah-nyalahkan kami yang menyembah berhala. Muhammad, kamu minta apa? Minta jadi raja, kami angkat kamu menjadi raja saya. Minta punya wanita yang banyak, kami akan carikan wanita-wanita yang cantik. Jadi sebenarnya banyak sekarang ini di zaman modern ini berselubung pakai syariat. Sekarang ya ada penggadian syariah, ada bank syariah, kemudian ada prostitusi syariah. Nah, banyak kalau di istilah nanti di kaum Wahabi itu misyar ya, nikah mut'ah, itu sebenarnya tidak boleh semuanya itu nikah siri. Ngapain? Wah, malah Rasulullah itu perintahkan umumkan pernikahanmu. Siri itu adalah jangan diam-diam gitu. Karena itulah YPM An-Nisa YPM ini adalah mendobrak kebukuan ajaran misoginisme, feodalisme gitu, terhadap wanita, parkesme terhadap wanita itu harus didobrak sedikit demi sedikit. Kita tunjukkan ini loh Islam itu mengatur kedamaian, stabilitas. Ya begitulah nak. Jadi terangkan bahwa Islam itu agama manusia. Kita harus menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hablum minannas secara umum dan universal. Gitu loh, nah. Kita tidak boleh menyakiti. Kita tidak boleh, kalau sampean ingin tahu apa sih agama manusia itu, maka sampean belajar saja ke hewan. Hewan itu nak ya kawin sana, kawin sini gitu. Walaupun ada hewan yang setia, ada memang seperti merpati, kemudian siapa namanya? Buaya gitu. Buaya itu setia. Dia satu itu banyak memang gitu. Tetapi kan secara umum hewan itu ada juga gitu. Nah, keburukan hewan yang umum itu, maka kita tidak boleh karena kita agama manusia. Buaya saling menyakiti antara buaya, rebutan panganan gitu. Nah, itu ada gitu. Kalau satu misal ya, kalau burung merak itu untuk merayu si betinanya, dia tunjukkan bulunya yang indah. Bulunya yang indah. Kalau ayam, dia tunjukkan jagoannya, dia keliling. Masing-masing hewan itu menunjukkan kepribadiannya. Kalau harimau itu memusuhi ketua laki-lakinya, jantannya, dirampas, kemudian anak-anaknya dibunuh agar nanti betinanya itu birahi lagi, bisa melupakan anak yang telah dibunuh begitu, merampas gitu. Kita ini
apa namanya, menikah gitu loh. Menikahnya itu dengan cara manusia, ada komitmen, gitu. Ada, gitu. Bersumpah, ada bersumpah, semacam komitmen itu, ijab qabul itu sama dengan bersumpah gitu loh. Kalau hewan kan enggak pakai sumpah, enggak pakai apa namanya, enggak pakai saksi, enggak pakai rundingan. Gitu. Kalau anaknya sampean, kalau anak sampean itu kalau menikah itu harus rundingan dengan sampean. Bu, saya ada orang yang ingin minta saya. Coba orangnya itu gimana gitu. Itu begitu. Jadi perilaku manusiawi gitu. Hablum minan-nas yang menjunjung nilai-nilai moralitas di dalam manusia itu menjadi agama kita. Makanya Islam itu termasuk agama apa namanya? Agama fitrah. Bisa ini kajian pertama kali tentang kewanitaan insya Allah di An-Nisa ini. Gitu. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya omongkan, nah, secara apa namanya? Secara dialogis tentunya. Monggo yang lain. Mungkin Sudah saya belum menambahkan sedikit ya. Waktunya boleh, kayaknya hampir habis 2-3 menit mungkin. Ya. Poligami juga bagi wanita kan bukan kewajiban, bukan keharusan ya kan. Sesuatu yang kan tidak kewajiban juga tidak keharusan Mbak Sifana. Artinya kita bisa berhak untuk memilih mau poligami atau tidak. Menurut saya dan itu sebetulnya poligami itu menjaga hal-hal yang tadi solusi misalnya kalau wanita itu jangan kalau wanita ini jangan jadikan main-main. Kalau laki-laki mau enaknya kan dia punya satu istri terus simpenannya banyak nih. Simpenannya banyak dia terus cuma jadikan mainan. Kalau hamil ditinggal pergi nanti wanitanya mengandung itu kan jauh lebih buruk daripada poligami. Jadi poligami itu alternatif tadi solusi kalau memang hal yang buruk seperti ini terjadi karena banyaknya wanita. Jadi kadang wanita rela karena nggak punya suami, rela. Nah, untuk mendalik ya banyak yang mau disimpan begitu saja tidak dinikahi, terus kemudian hubungan seks bebas, mereka ada yang dibunuh karena takut yang laki-laki ketahuan istrinya. Kemudian saya pernah cerita mungkin dulu ada anak buah saya waktu saya masih jadi kepala cabang nangis keras-keras pagi-pagi ya. Saya datangi kenapa? Karena dia di pensiun, dia jadikan simpanan selama berapa tahun dijadikan simpanan, kemudian 3 tahun kalau nggak salah sampai dia menunggulkan kandungan 2 kali oleh om-om ya. Setelah itu dia dipanggil om-omnya udah bosen, terus dia dikasih pesangon aja 6 bulan untuk biaya yang dia kasih tiap bulan itu 3 juta, dikasih 16 kali suruh nyari om-om lain. Ini kan nggak benar. Ini maksudnya kalau karena banyaknya wanita dan sehingga wanita yang penting cari pasangan dengan cara apapun ya mungkin poligami ini solusi gitu loh. Memang poligami itu tidak nyaman tapi dengan ini lebih baik daripada yang seks bebas dan menghasilkan bayi dibunuh dan sebagainya. Ini solusi itu yang disebut solusi itu seperti itu. Ya, dan juga tidak wajib dan tidak anjuran itu hak kita sebagai wanita mau memilih di poligami atau tidak. Terserah kita juga. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Alhamdulillah ini bagus ya tambahannya bagus ya. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya ulangi nak ya bahwa poligami itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah perintah dan bukan sebuah larangan. Terserah kalian mau memilih di poligami atau tidak. Itu pun laki-lakinya itu harus ada syarat-syarat tertentu. Bahkan ada hadis barang siapa poligami tetapi dia tidak adil maka akan dia berjalan miring di akhirat nanti. Begitu. Untuk itu saya tutup, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Rofi'i. Jadi karena waktunya juga terbatas, nanti kalau ada kajian lagi kita bisa sharing-sharing lagi ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran partisipan.
saatnya kita mempunyai komunitas yang positif ya. Di sini kita bersyukur ada Gerakan Anissa yang boleh membuka kajian khususnya untuk perempuan ya, untuk wanita. Jadi saya harap nanti berikutnya bisa juga share, ada Zoom kajian bisa di-share ke teman-teman juga agar banyak orang juga bisa mendengarkan. Dan kedepannya nanti kan rekaman-rekaman ini juga akan di-share di YouTube Gerakan Anissa gitu ya. Dan melalui program ini juga kita punya planning ya untuk mendirikan sekolah tinggi dakwah gitu ya. Jadi biarlah Pak, semua kegiatan Gerakan Anissa ini juga bisa kita support. Anda bisa menyalurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekeningnya tadi mudah dihafal ya, jadi 11 atau bisa ditulis 11, lalu 8-nya 5 kali 287. Jadi 11, 85 kali 287. Atas nama di sini Baitul Mal BPM At-Tauhid atau ada Anissa ya, nanti mungkin bisa dicek di BSI-nya. Bukti transfer dikirim ke nomor WA 0877 19094757. Semoga kajian ini boleh juga bermanfaat buat kita sebagai wanita dan juga bisa kita bagikan kepada teman-teman sama wanita, dan bagi kita yang sudah dipercaya menjadi istri juga bisa menjalankan perannya dengan baik, menghargai pasangan yang sudah Allah berikan, bisa saling menghargai dan terus memperbaiki karakter-karakter kita untuk boleh makin baik di mata Allah. Sekian kajian malam ini. Tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.